lanjut nih. Boleh. Rapnya di mana lagi? Oh, Pak. Oh, udah. Ayo, Apri. Siapa yang buka? Oke, apa enggak ya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah mesin-mesin listrik akan mempresentasikan mengenai motor induksi mesin-mesin listrik. Langsung lanjut ke materi saja. Untuk Rizky Abilio Faisal, silakan. Apa? Goblok kaget tuh. Mana slide-nya? Geser, Cok. Oke, untuk kelompok di sini ada Kang Doni Hidayatullah, Kang Sepa Maulana, Kang Yesaya, Kang Rafli, dan juga saya sendiri dan Kang Herman. Next. Pertama pendahuluan. Next. Motor induksi merupakan motor listrik bolak-balik AC yang paling umum digunakan pada berbagai peralatan industri. Motor induksi banyak digunakan karena memiliki rancangan yang sederhana, murah, dan mudah didapat. Motor induksi memiliki fungsi mengubah energi listrik menjadi energi dengan menggunakan prinsip dasar dari induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik pada motor induksi terjadi akibat medan putar stator motor memotong flux magnet yang ada pada batang konduktor yang terdapat pada rotor. Next. Rumusan masalah di sini ada prinsip kerja motor induksi, apa itu motor induksi atau satu fasa, apa itu motor induksi tiga fasa, dan teori dasar motor induksi. Play, gue baca mana? Tujuan penelitiannya memahami prinsip kerja motor induksi, mengetahui motor induksi satu fasa dan mengetahui motor induksi tiga fasa, terakhir memahami perhitungan atau rumus pada motor induksi. Next. Ini gua aja. Boleh satu lagi. Udah. Baca deh. Baca. Gua. Ayo dulu ngomong dulu lah. Baik, untuk selanjutnya yang akan kedua diserahkan ke Kang Henok. Baik, yang kedua ada pembahasan. Pembahasan pertama itu saya ingin menjelaskan tentang prinsip kerja motor induksi. Motor induksi memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian tetap motor yang terdiri dari serangkaian gulungan kawat tembaga dan yang terisolasi, yang dililitkan pada inti besi atau bahan ferromagnetik lainnya. Gulungan-gulungan ini dihubungkan ke sumber daya listrik AC. Ketika arus AC diterapkan pada gulungan stator, medan magnetik bolak-balik terbentuk di sekitar gulungan tersebut. Medan magnetik ini berputar dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi arus AC yang diberikan. Medan magnetik yang berputar di stator menginduksi arus listrik pada gulungan rotor melalui prinsip induksi elektromagnetik. Arus ini menciptakan medan magnet di sekitar rotor yang berinteraksi dengan medan magnetik stator, menyebabkan rotor untuk berputar. Kumparan rotor akan mengalami gaya Lorentz. Motor induksi 3 fasa.
motor induksi 3 fase atau three-phase induction motor, juga disebut dengan polyphase induction motor. Adalah suatu motor listrik yang mempunyai 3 buah kompensator yang dipasang pada keliling stator yang letaknya masing-masing bergeser 120 ohm listrik maupun mekanik. Sesuai dengan namanya, maka motor jenis ini memerlukan sumber tegangan bolak-balik 3 fase. Motor induksi 3 fase memiliki karakter yang mudah dalam pengoperasian. Motor induksi jenis ini pada industri berperan sebagai penggerak ataupun pengangkat beban. Teori dasar motor induksi. Pada saat stator disuplai dengan tegangan listrik, maka arus listrik akan mengalir dalam kompensator dan menghasilkan gelombang magnet yang berputar pada stator. Kecepatan medan putar stator dari motor arus bolak-balik dapat ditulis dengan persamaan berikut, yaitu NS sama dengan 120 dikali F per P, di mana NS yaitu kecepatan medan putaran motor, F itu frekuensi atau hertz, dan P yaitu jumlah kutub. Untuk mengetahui besar slip yang ada pada motor induksi jenis rotor sangkar digunakan rumus sebagai berikut, yaitu S sama dengan NR dikurang NS per NR, di mana S yaitu slip motor dan NR yaitu kecepatan putaran rotor atau RPM. Untuk mengetahui nilai daya dan torsi pada daya tersebut dapat dihitung dengan rumus berikut. Daya mekanik yaitu PMEK sama dengan 1 I2 pangkat 2 dikali R2 dikali 1 min S per S. Torsi yang dihasilkan yaitu T sama dengan PMEK per WR. Efisiensinya yaitu N sama dengan P out per P in dikali 100%, di mana P rot yaitu daya pada rotor, PMEK atau P out yaitu daya mekanik rotor, T yaitu torsi, I2 yaitu arus pada motor, R2 yaitu hambatan pada motor, dan N yaitu efisiensi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya ada implementasi motor induksi. Motor induksi merupakan salah satu motor listrik arus bolak-balik. Luas penggunaannya baik di industri maupun rumah tangga. Penggunaan yang utama adalah sebagai prime mover pada alat-alat rumah tangga atau peralatan produksi di industri. Berikut adalah contoh implementasi motor induksi. Yang pertama yaitu penerapan motor induksi 3 fase sebagai penggerak transferring pada mesin building green tire. Yang kedua yaitu pengembangan motor induksi sebagai bagian paket konversi kendaraan listrik. Lalu ada contoh soal. Bisa dilihat yaitu sebuah motor induksi 1 fase dengan daya output 10 kW dengan tegangan 500 volt dan arus 30 ampere serta kos 0,75 lagging. Jika motor induksi bekerja pada frekuensi 50 Hz dan mempunyai 4 pasang kutub, motor dijalankan pada putaran 1460 RPM. Sedangkan resistansi dan reaktansi motor berturut-turut adalah 1 ohm dan 4 ohm. Tentukan yang pertama daya input pada motor induksi, yang kedua efisiensi dan losses pada motor induksi. Yang ketiga putaran motor dan slip yang terjadi, yang keempat torsi beban penuh dan torsi maksimum. Jawaban yaitu kita mau jawaban yang pertama untuk daya input, rumusnya P dikali I dikali 500 kali 30 kali 0,5 yaitu 11,25 kW.
Untuk yang kedua efisiensi, yaitu rumusnya P-out dibagi P-in dikali 100%. Lalu masukkan 88%. Untuk lossesnya yaitu rumus P-in dikurangi P-out, yaitu 1,25. Yang ketiga putaran motor, rumusnya itu 120 F dibagi P. Lalu hasilnya 1500 RPM. Untuk kecepatan slip, rumusnya itu NS dikurangi NR. Untuk kecepatan slip yaitu 40. Lalu untuk slipnya 40 dibagi 500 dikali 100% yaitu 2,67%. Untuk keempat yaitu torsi beban penuh. Torsi beban penuhnya yaitu 0,013 Nm. Untuk torsi maksimumnya yaitu 0,063 Nm. Next slide. Untuk kesimpulan, motor induksi merupakan motor listrik bolak-balik AC yang paling umum digunakan pada berbagai peralatan listrik. Motor induksi memiliki fungsi mengubah energi listrik menjadi energi gerak dengan menggunakan prinsip dasar dari induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik pada motor induksi terjadi akibat medan putar stator memotong flux magnet yang ada pada batang konduktor yang terdapat pada rotor. Hal ini dikarenakan kumparan pada rotor merupakan jenis rangkaian yang tertutup atau closed loop. Karena kumparan pada rotor adalah rangkaian tertutup, maka akan menghasilkan arus serta tegangan induksi yang menyebabkan munculnya medan magnet pada bagian rotor. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Untuk sesi tanya jawab akan saya buka selama 1 menit. Dan jika tidak ada, maka akan saya tutup. Mungkin setelah ditunggu selama 1 menit dan tidak ada respon dari audiens, maka akan saya tutup. Terima kasih dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.